Landa, Arab, Jawa. Lah ini indang dunia. Indang dunia kalau Cina ya taruhlah Landa, Cina Landa yang saya maksud. Ini adalah kiblatnya alam pikir. Ya, alam pikir itu ya maunya ya pinter, nggak mau bodoh. Ini alam pikir. Nah, maunya kaya, tidak mau melarat. Lah ini alam pikir ya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Hong wilah ing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya telah lama tidak membuat konten, mungkin ada 10 hari, yang intinya karena banyak kegiatan dan kami mohon maaf pula karena perjalanan spiritual kami belum bisa menuntaskan ya kepada para subscriber terhadap keluhuran saya, terhadap alam raya ini. Saya belum bisa menuntaskan kewajiban spiritual yang mana untuk alam raya ini tentu ada puncak spiritual. Puncak spiritual yang saya maksud adalah Bedaing Suroso Sastro Jendro Pangruating Tiu Hayuningrat, yang tentunya berulang kali saya sampaikan, namun ini jelas sesuatu yang sangat tidak mudah, sangat tidak gampang, sangat tidak mudah, sangat tidak murah, dan tidak perlu, mohon maaf, beramah-ramah yang terlalu berlebihan, namun tidak melaksanakan. Intinya, dalam perjalanan saya melakukan spiritual, ibarat kita itu air, ibarat alam raya ini akan memberikan sebuah anugerah, sebuah titisan kewahyuan, tentu mesti jelas wadahnya. Ya, ibarat air itu tentu harus ada embernya. Ibarat air ada sumurnya, dan lalu ada timbanya, dan lalu ada penampungan airnya. Lalu mengapa ini berlama-lama yang saya maksud? Karena kelamaan ini atau memakan waktunya ini di antara sinergitas antara Brahmana dan kesatrianya dan Sri Kandinya belum serta-merta seraya melakoni. Kadang mohon maaf yang sering saya katakan itu karena Surya Mataram ke-7 ya, semestinya ada 7, ada kumpul 3, mungkin yang satu kena pengaruh ada kumpul 5, mungkin yang satu antara iya dan tidak, karena jiwa itu tidak mungkin akan seksama manakala belum dikehendaki atau digerakkan oleh alam raya inilah. Niscaya walaupun yang semula saya memperhitungkan ya, saya mempertimbangkan ada beberapa kesatria yang saya duga-duga dan telah saya nyatakan secara lisan itu menjadi kesatria Pinandita Sinisikan Wahyu atau menjadi Surya Mataram yang ke-7, itu pun mungkin belum bisa serta-merta sehingga ada beberapa saja. Nah, lalu saya dari 7 ini satu atau dua atau 3, syukur bisa 7 ya, komplit. Namun walaupun 1 atau 2 yang saya maksud, itu tetap saya akan melaju kepada bedahnya Surasa ini. Dan saat ini saya telah meracik, saya telah membuat yang saya maksud tempat untuk persemedian saya, tempat untuk pemujaan saya. Sebab hal yang seperti itu tentunya tidak bisa digaduhi dengan satu, urusan ekonomi keluarga saya. Yang kedua, lingkungan ya, artinya lingkungan ini seperti saya melakoni di Sendang Bengkung ya, kenyataannya lingkungan belum paham persis. Lah sedini mungkin, puji Tuhan, kalau kata orang Kristen, alhamdulillah, kata orang beragama Islam, muji syukur ngarsaning Gusti Kang Murbing Dumadi, saya bisa menukar tanah ya dengan uang, karena secara hakikat saya pantang membeli tanah ya, menukar tanah imbal setimpal saya kepada yang mempunyai tanah 90 meter persegi, saya lambangi duit dan sedang saya bikin tempat pemujaan saya atau tempat persemedian saya, dan niscaya akan saya kasih nama Pemujaan Songgo Langit Nusantara ya, artinya antara sangga
sebab di situ penebannya adalah Sanggalangit. Namun saya akan memberi nama itu adalah Songgolangit, sebab antara sangga itu kan menyangga, ya menyangga itu ya tiang sangga, menahan, ya menahan agar jangan sampai runtuh. Namun kalau songgo itu sesuatu yang tidak terjangkau, kita sambung ya dengan bambu sehingga kita nyonggo, dan yang tidak terjangkau menjadi terjangkau, kita petik buahnya. Artinya memetik buah keilhaman untuk bumi Nusantara ini. Betapa pentingnya kita memahami peran Sang Pamong Nusantara dalam rangka turut serta menertibkan dunia atau perdamaian dunia, ya ketertiban atau perdamaian dunia. Lah, saya sering menyampaikan yang bahwasanya di dunia ini indang sesungguhnya, ya benua dulu hanya terbagi 3, Anda, Arab, Jawa. Lah ini indang dunia. Indang dunia kalau Cina, ya taruhlah Landa, Cina Landa yang saya maksud, ini adalah kiblatnya alam pikir. Ya, alam pikir itu ya maunya ya pinter, nggak mau bodoh. Ini alam pikir. Lah, maunya kaya, tidak mau melarat. Lah, ini alam pikir, ya. Lalu kalau Saudi Arabia itu adalah indang karep. Indang karep ini adalah ya karep, kalau mungkin bahasa agak sedikit kasarnya adalah nafsu, ya. Nafsu, hawa nafsu yang saya maksud, bukan nafsu. Nafsu itu kan macam-macam. Hawa nafsu, kekarepan. Kekarepan ini ya sama, artinya pengennya itu terhormat, ya tidak mau mungkin menghormati. Kecenderungannya adalah demikian, mau tidak mau lah. Kalau Cina kecenderungannya alam pikir ini tentu mengolah pikir, ya Cina Landa lah taruh, kalau kata guru saya itu Cina Landa ini adalah indangnya indang pikir. Ya adanya, makanya dikatakan Cina, katanya kerata bahasanya atau salokannya ini adalah perinciannya harus ada. Perinciannya itu di anak-anak, nah gitu loh, ini Cina lah. Kita menyampaikan ya ini untuk pemahaman, bukan berarti diskriminasi kepada suku, itu kesukuan enggak. Namun pemahaman hidup ini penting dijabarkan, ya sekali lagi pemahaman hidup ini penting dijabarkan. Lalu kalau Saudi Arabia itu berpegang teguh kepada kekarepan ini, konon ceritanya adalah maunya hanya menyebut nama Tuhan. Ya, orang hidup itu adalah yang paling mulia, makanya mau menyebut nama Tuhan, nanti niscaya akan segala berkecukupan. Dengan menyebut nama Tuhan, niscaya semua akan dicukupi sebab hidup karena Tuhan. Namun kalau Cina ini adalah pikir, ya kalaupun menyebut nama Tuhan tidak usaha, tentunya tidak akan makan. Makanya banyak perusahaan dan sebagainya. Lah, kalau Sang Pamong Nusantara, indangnya ini adalah indang rasa yaitu Sangyang Ismoyo. Sangyang Ismoyo itu adalah indang rasa pangrasa, rasa rumangsa, ngukur rasaning liyan kaya dene rasaning diri pribadi, sehingga ya semestinya ini terdeklarisir bahwasanya Sangyang Ismoyo inilah yang sepantasnya menggelar perdamaian dunia, ya menggelar ketertiban dunia. Karena apa? Manakala orang berkiblat kepada rasa rumangsaning urip, ngukur rasaning liyan kaya dene rasaning diri pribadi, sehingga tidaklah itu pingin lebih pinter dari yang lain. Karena apa? Sepinter-pintere menungso mesti ono lan laline. Tidak kepingin lebih kaya dari yang lain, karena sekaya-kayanya manusia tentu ada melaratnya. Lah, ini indang rasa rumangsaning urip, ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Lah, selama ini belum terpahamkan, sehingga kalau orang yang Jawa kluthuk lah, taruhlah Jawa yang kuno, arep kaya ngopo ora bakal gumun. Contoh prinsip Pak Harto, ya masih berpegang teguh kepada prinsip Jawa kuna, ojo gumunan, ya ojo kagetan. Nah, ini kan penting karena apa? Indangnya indang rasa. Setinggi-tinggi kamu burung terbang, taruhlah pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya manusia pasti ada lalenya. Sepinter-pinter manusia pasti juga ada lupanya dan sebagainya. Lah, ini manusia mesti ngenut indanging rasa. Lah, nanti satu saat manakala sudah ada pemimpin Nusantara yang lebih bisa menggunakan ini dan lebih bisa menjelaskan kepada ABCD, ya kepada di mata dunia, ya semestinya nanti ini akan terwujud perdamaian dunia. Saya di sini
menyampaikan intinya bahwasanya betapa pentingnya gelareng rasa rumangsa atau peran Sang Pamong Nusantara ini nanti setelah nitis kewahyuan Ratu Adil dan munculnya Ratu Adil, niscaya akan bisa menjelaskan ini semua di mata dunia, dan sehingga manusia niscaya karena power dan kekuatan alamnya akan tunduk dan patuh kepada aturan alam, kepada aturan Tuhan Yang Maha Esa melalui celah Sang Ratu Adil ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.